Tragedi maut kereta api Turangga jurusan Surabaya dengan kereta api lokal komuter lain Bandung Raya pada 5 Januari kemarin memang masih menyisakan duka yang amat mendalam. Ya, atas kejadian itu terdapat 4 korban tewas dan 35 lainnya dinyatakan selamat meski mengalami luka-luka atas kejadian nahas tersebut. Dan kini para korban selamat pun diketahui sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan di 3 rumah sakit yang berbeda. Namun ada pula 3 pasien lainnya yang masih harus mendapat perawatan usai mengalami luka-luka yang cukup serius. Lantas seperti apa perkembangan terbaru atas tragedi kecelakaan kereta api kemarin? Dan seperti apa pula kesaksian para warga sekitar yang pada saat itu tak jauh dari lokasi kejadian? Pas waktu eh, waktu jalan kereta itu lewat kereta apa yang kemarin? Turangga ya, kereta Turangga pas lewat pas gerbong terakhir yang kedua dengar suara ledakan kayak kayak ban meletus. Kayak ban meletus. Terusan kayak ada getaran. Eh, Pas udah, tapi keretanya masih jalan juga, udah ada suara letusan juga, ya masih jalan. Pas agak jauhan lihat kayak berterbangan kayak daun-daun gitu dari depan. Nggak ditolong dulu ya, penasaran pengen lihat terus ke depan. Pas lihat kok ada kereta masuk ke sawah, kereta masuk ke sawah. Udah balik lagi, udah langsung nolongin yang pada turun gitu, ditolongin, disuruh ke rumah ibu. Semua ke dalam. Pas udah balik dari sana mah udah pada penuh di pinggir-pinggir, udah pada turun, tapi kelihatannya kayak lemas-lemas gitu, sok paling kayaknya. Ibu juga kaget gitunya, udah lihat udah pada banyakan di pinggir-pinggir. Lagian ibu lihat ada yang berdarah dari hidung gitu. Panik gitu. Iya. Semua panik. Ibu-ibu di sini panik. Nggak tahu ada kecelakaan seperti gini kan, nggak tahu. Karena lihat-lihat dari Bintaro gitu ya, sekarang di sini. Jadi sebelum ada bantuan dari pihak PT KAI, jadi nunggu di rumah ibu dulu. Kan ambulan belum datang. Lagian di sini mah yang nggak tahu ya, sinyalnya tuh susah kayak susah itu, masuk agak lama, jadi sering kereta di sini lama nungguin itu sinyalnya. Kadang tengah malam lama. Perlu kami sampaikan ya, perbaikan jalur kita mulai pukul 06.05. Perbaikan jalur KA tersebut meliputi penggantian bantalan beton yang pecah, penggantian klip, penggantian penambat rel dan
perbaikan geometri. 06.30 dinyatakan jalur aman. Setelah itu kita lakukan uji coba dengan menggunakan 2 lokomotif. 0728 lokomotif bisa lewat jalur ini. Setelah lokomotif lewat, jalur ini kita nyatakan aman untuk dilalui dengan puncak kecepatan 20 km per jam, sehingga semua KA, baik itu KA lokal, relasi Padalarang Cicalengka atau sebaliknya Cicalengka Padalarang bisa melewati jalur ini. KA-KA jarak jauh keberangkatan di stasiun Kiara Condong, KA Pasundan dan KA tambahan Kiara Condong Surabaya Gubeng, terus KA keberangkatan dari Bandung, Argo Wilis, Lodaya pagi, Lodaya tambahan pagi, dan KA Batura dan Ekspres semuanya melewati jalur ini. Ya, terkait kenapa bisa terjadi, kita masih menunggu pendalaman dan hasil investigasi dari KNKT. Kita juga memiliki tim investigasi, tim keselamatan KAI kantor pusat, masih menunggu ya. Ada update-nya Pak? Perlu kami sampaikan untuk korban meninggal dunia, petugas kereta api, masinis, asisten masinis, petugas prama KA Turangga, terus petugas security KA lokal 4 orang. KAI Daob 2 mengucapkan turut berduka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kematian rekan kita. Juga perlu kami sampaikan untuk penumpang KA Turangga sebanyak 287 penumpang, KA lokal 191 penumpang, semua aman. Informasi ada 35 penumpang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, ke Rumah Sakit Edelweiss, ke Rumah Sakit AMC, ke Rumah Sakit Santosa, semuanya sudah bisa pulang. Sisa 3 orang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, 1 orang di Edelweiss, dan 1 orang di Santosa. Di sisi lain, suasana duka nampak masih begitu dirasa oleh istri dari almarhum Ponisam, asisten masinis kereta komuter lain yang gugur pada tragedi kemarin. Nampak masih tak menyangka atas kepergian sang suami. Sri Sumarsi mengaku tak merasakan firasat apapun sesaat sebelum Ponisam pamit untuk bekerja. Dan seperti inilah curhatan Sumarsi saat pertama kali mendengar kabar bahwa sang suami telah menjadi korban kecelakaan kereta yang terjadi di Cicalengka kemarin. Ada kecelakaan mah, gimana kakak? Kata saya, nggak tahu, coba lihat itu di inforan. Saya kayak adik saya beli gorengan keluar. PT terus pulang, mbak cuma itu ada tabrakan kereta di Cicalengka, katanya kereta lokal sama Turangga. Saya langsung, wah ini bapaknya kan dinas KRD ya, dinas kereta lokal itu. Tapi saya lihat di orderannya teh nggak ke Cicalengka, ke Padalarang. Ya, tapi kaki udah lemes, badan teh udah lemes. Emang dinasan keretanya kereta lokal. Saya udah dia duduk anak-anak. Bukan bapak ya mah, bukan kakak. Bapaknya nggak ke Cicalengka, kata saya. Tapi sembari lemes. Udah diam saya mah, ya Allah, mudah-mudahan bukan bapaknya. Ada tetangga sama-sama itu semuanya juga orang kereta. Dia udah kelihatan mukanya kayak nangis gitu. Bu, bapaknya dinas apa? KRD, kata saya. Atau coba tanyain gimana? Enggak, kata saya teh. Enggak, kata saya. Tapi sembari lemas, mau berjalan juga susah. Tanyain kayak ini itu pastinya siapa? Saya langsung lari, maksudnya nekat saya ke temannya, ada yang sebelah sana, namanya Pak Suratman. Itu di sana udah ngeriung, tapi lihat udah pada nangis. Lihat saya, Pak Ber tuh temannya itu Pak Suratman. Saya tanya, nggak tahu Bu, belum pasti, tapi wajahnya udah beda, kata saya. Wah, saya udah lemas pokoknya mah. Ya, terus ada info Pak Suratman, iya Bu, bapaknya meninggal. Langsung astagfirullah, saya nggak bisa nangis, udah nggak bisa keluar air mata. Yang bisa hanya istighfar. Anak-anak nggak terima, anak-anak langsung histeris, anak-anak 2 yang anak saya 2. Dari itu saya udah nggak bisa nangis pokoknya. Dari kantor juga kan nggak nelfon, nggak apa, cuma dari temennya, mungkin dari kantor juga nggak sanggup mungkin ngasih tahu ke saya. Jadi temennya yang ngasih tahu, sabar ya Bu, katanya. Saya harus ikhlas, saya harus kuat.
buat anak-anak karena anak saya kan masih butuh. Kalau saya istilahnya lemah, gimana saya harus menguatkan anak-anak saya. Nggak ada sebelumnya, biasa almarhum, biasa sama anak-anak juga nggak ada perubahan atau apa, seperti biasa, seperti dulu-dulu yang seperti biasa, seperti hari-hari biasa seperti itu. Cuma emang udah kelihatan dari raut wajahnya emang rada beda, rada ada cahayaan, rada bersih kayak. Walaupun capek itu nggak kelihatan capek gitu. Nggak pernah istilahnya, biasanya kan kalau pulang kerja itu kusam atau apa, ini mah nggak ada cahayaan. Cuma emang nggak ada rasa firasat apa itu, nggak ada. Cuma waktu mau berangkat kerja dia biasanya nggak pernah bawa kaos. Dia bawa kaos, mama katanya. Biasa semua kan peralatan kerjanya udah saya siapin semua. Terus saya bilang, pakai yang baru ya Pak bajunya. Kata saya, emang lagi Nataru kan harus yang rapi bajunya ya, harus bersih, takut ada pejabat atau apa biar nggak ditegur atau apa. Pakai yang baru ya Mah ya. Iya pakai yang baru ya Pak bajunya. Pakai aja itu yang baru yang masih putih yang bersih kata saya. Biar kelihatan bagus kata saya. Iya. Terus dia udah keluar katanya tuh, Mah bawa kaos ya. Kenapa Pak bawa kaos? Kata saya, bisi hujan. Iya bisi hujan. Kata saya juga nggak sadar kan. Dia pagi-pagi harusnya udah pulang dulu, masa sih kok hujan? Kalau sore-sore maksudnya kalau pagi kan jarang hujan. Oh ya udah tuh saya masukin, ngambil sendiri biasanya, nyuruh mama tolong masukin kaos atau ke tas. Dia mah ngambil sendiri, ambil yang paling atas, ditaruh di tas. Suami yang bertanggung jawab, bapak yang sangat sayang sama anak-anaknya, sama istrinya, sangat perhatian, disiplin. Anak-anaknya selalu disiplin. Walaupun masalah keuangan, penyayang sama saudaranya, sama keluarganya, sama anak-anaknya terutama. Karena ini sama saudaranya, sama pokoknya semua perhatian ke semua orang, ke saudaranya, kakak istri. Kurang lebih 25 tahun ya. Udah dari 96 sekarang 2024 akhir ya. 25 tahunan ya, 25 tahun. Pekerja keras, selalu tanggung jawab yang pekerjaan. Walaupun cuma pusing sedikit, kata saya, nggak usah merangkak, pusing. Kasihan mah temannya nanti yang ngegantian, ini kerjaannya ripuh katanya. Nanti kasihan bapak juga capek, apalagi kalau harus dinasan bapak yang nanggung orang lain katanya. Oh ya tuh sama mah dipijat biar sembuh pusing kata saya. Udah jarang minum obat kan sama saya, jarang saya kasih obat. Sama saya suka dibijat, kasih minyak biar keadaannya ini lagi kadang gimana apa masih pusing, enggak mah alhamdulillah bisa kerja, bisa ya alhamdulillah. Sosok yang hebat kata saya. Ya. Tak cukup sampai di situ, suasana duka juga menyelimuti kediaman almarhum Dwi Setiono, masinis kereta api Bandung Raya yang juga gugur pada tragedi tersebut. Tidak hanya dari pihak keluarga, para warga sekitar pun juga turut merasakan duka yang begitu mendalam. Lantaran semasa hidupnya almarhum Dwi Setiono dikenal sebagai orang yang cerdas dan aktif dalam mengurus masjid di sekitar rumahnya. Kalau selama ini saya jujur ya, kalau yang namanya almarhum Yono itu sosialisasinya tinggi Bu. Dia juga aktif di Masjid Nur Ajiji, dia juga aktif di Karang Taruna. Aktif lah di daerah lingkungan perumahan di sini, memang betul-betul aktif. Yang jelas yang saya tahu udah di lingkungan komplek di sini, terutama di Masjid Nur Ajiji, dia itu kan memang simpatisan berat sih. Itu kan sering jadi ketua, malahan jadi ketua anak-anak di Nur Ajiji di masjid. Di sini juga di lingkungan sini sampai ke belakang juga. Dia sosok yang apa itu kayaknya dewasa lah. Ya, mudah-mudahan ya keluarganya diberi ketabahan ya, diberi kesabaran juga. Yang ini yang bungsu, yang kecil juga, dia kemarin juga sering merengek-rengek ya, mudah-mudahan dia sabar gitu kan, takwa itu aja. Terus ke almarhum, mudah-mudahan di alam sana diterima di sisinya amal solehnya, amal baiknya ya.